Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Handika Nisa Saputri dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bab 13, yaitu tentang meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dan derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga pencapaian lebih jauh. Dari gambar 13.1 menunjukkan 4 jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. 1. Otomatisasi, 2. Rasionalisasi, 3. Merancang ulang proses bisnis, dan 4. Pergeseran paradigma. Dapat dilihat gambar 13.1 di slide selanjutnya. Suatu bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional, salah satu yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi. Otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur atau rationalization of produce. Manajemen kualitas total atau total quality management. Strip TQM. Membuat pencapaian kualitas tujuan itu sendiri dan tanggung jawab dari semua orang dan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi. Six Sigma atau Six Sigma merupakan suatu ukuran tertentu atas mutu, mempresentasikan 3,4 kecepatan per jutaan peluang. Tipe perubahan organisasional yang lebih ampuh adalah merancang ulang proses bisnis atau business process redesign, yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Bentuk yang radikal dari perubahan bisnis ini disebut dengan pergeseran paradigma atau paradigma shift. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Perancangan ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management, strip BPM, menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses untuk perubahan. Kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Ketiga, merancang proses yaitu yang baru. Yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Gambar 13.2 menggambarkan proses as strip is. Untuk membeli sebuah buku dari sebuah toko, bayangkan yang terjadi ketika seseorang pelanggan mengunjungi sebuah toko dan mencari sebuah buku sendiri. Dapat dilihat gambar 13.2 di slide selanjutnya. Gambar 13.3 mengilustrasikan bagaimana proses membeli buku dapat dirancang ulang dengan memanfaatkan internet. Alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi, meliputi BM, Oracle, dan TIBCO. Alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan dan menciptakan model untuk meningkatkan proses, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses dan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada untuk mendukung proses yang baru atau yang dirancang ulang. Beberapa alat bantu BPM mendokumentasikan dan memonitor proses bisnis untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan ketidakefisienan. Dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghubungkan dengan tiap-tiap sistem yang digunakan untuk proses tertentu oleh perusahaan untuk mengidentifikasikan titik-titik yang bermasalah. Ikhtiar dari pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang masuk ke
ke dalam menghasilkan suatu pemecahan sistem informasi terhadap permasalahan atau peluang organisasional, dinamakan pengembangan sistem atau system development. Pengembangan sistem merupakan jenis permasalahan yang terstruktur yang dipecahkan dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Aktivitas tersebut terdiri atas analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Gambar 13.4 mengilustrasikan proses pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas pengembangan sistem yang digambarkan biasanya dilakukan dalam order yang berurutan. Bisa dilihat ini adalah gambar 13.4. Analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analisis adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasikan penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasikan kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Analisis sistem juga meliputi studi kelayakan atau feasibility study untuk menentukan apakah suatu solusi layak ataukah tidak atau dapat dicapai dan sudut pandang finansial, teknikal, dan organisasional. Menentukan kebutuhan informasi. Barangkali tugas yang paling menantang dari analisis sistem ini adalah menentukan kebutuhan informasi secara spesifik yang harus dipenuhi oleh pemecahan sistem yang dipilih. Pada tingkat yang paling dasar, kebutuhan informasi atau information requirements dari suatu sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Desain sistem. Analisis sistem menggunakan apakah yang harus dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi dan desain sistem atau sistem desain. Memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut. Ini adalah contoh spesifikasi desain. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem akan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan dalam analisa sistem dan merancangnya ke dalam sistem informasi yang dapat beroperasional dengan sepenuhnya. Pemrograman. Dalam tahap pemrograman atau programming, spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Pengujian atau testing yang mendalam dan teliti yang harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian sistem informasi dapat dibagi ke dalam 3 tipe aktivitas, yaitu pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem yang baru dipasang dan konversi telah terselesaikan, maka sistem dikatakan berada dalam produksi atau production. Perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan yang baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Diistilahkan dengan pemeliharaan atau maintenance. Pemodelan dan perancangan sistem, metodologi terstruktur, dan metodologi berorientasi objek. Terdapat metodologi alternatif untuk membuat model dan merancang sistem. Metodologi yang terstruktur dan pengembangan yang berorientasi pada objek merupakan yang paling penting. Metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Struktur atau structure mengacu pada kenyataan bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap. Dengan tiap tahap dibangun pada tahap yang sebelumnya. Dapat dilihat gambar 13.6, yaitu bagian alur daya bagi sistem pendaftaran universitas dalam bentuk mail. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau Computer Aided Software Engineering
Stripcast kadang kala disebut dengan rekayasa ulang sistem berbantuan komputer, menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrogram. Umumnya, perangkat cache mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perancangan yang standar. Yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dengan para spesialis teknis. Yang ketiga, mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Yang keempat, mengotomatisasi bagian analisis dan desain yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Yang terakhir yaitu mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian dan mengendalikan proses implementasi. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Dapat dilihat di gambar 13.9, yaitu siklus hidup pengembangan sistem tradisional. Pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe atau prototyping terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Prototype atau prototype adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Proses untuk membangun suatu rancangan pendahuluan, mencobanya terlebih dahulu, menyempurnakannya dan mencoba kembali telah dinamakan dengan proses pengambilan atau iteratif sistem yang berulang, karena tahap-tahap yang diperlukan untuk membangun sistem dapat diulang lagi dan lagi. Tahap-tahap dalam pembuatan prototipe. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototipe awal. Ketiga, merevisi dan memperbaiki prototipe. Dan terakhir, menggunakan prototipe. Keuntungan dan kerugian pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe paling bermanfaat ketika terdapat beberapa ketidakpastian tentang kebutuhan atau solusi rancangannya, dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antarmuka pengguna akhir atau end user interface, atau bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna, seperti tampilan online dan layar masukan data, laporan, atau laman web. Jika prototipe sempurna bekerja dengan benar, pihak manajemen mungkin tidak merasa perlu melakukan pemrograman ulang, perancangan ulang, atau dokumentasi dan pengujian yang lengkap untuk membuat sebuah sistem produksi yang baik. Beberapa sistem yang dibuat secara terburu-buru mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengakomodasi jumlah data yang besar atau jumlah pengguna yang banyak dalam sebuah lingkungan produksi. Pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut pengembangan oleh pengguna akhir atau end user development. Bahasa generasi keempat atau fourth generation language adalah perangkat lunak yang membuat pengguna akhir dapat membuat laporan atau mengembangkan aplikasi. Perangkat lunak dengan sedikit bantuan teknis atau tidak sama sekali. Beberapa perangkat generasi keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrograman profesional. Bahasa generasi keempat cenderung tidak prosedural atau kurang prosedural dibanding bahasa pemrograman pada umumnya. Bahasa prosedural membutuhkan spesifikasi urutan langkah kerja atau prosedur yang memberitahukan komputer apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Bahasa non-prosedural hanya perlu menentukan apa yang harus diselesaikan, alih-alih memberikan perincian mengenai bagaimana cara melaksanakan tugasnya. Dapat dilihat ini tabel 13.3.
yaitu kategori bahasa generasi keempat. Paket perangkat lunak aplikasi dan alidaya. Paket perangkat lunak aplikasi. Selama beberapa dekade terakhir, banyak sistem yang telah dibuat di atas fondasi paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi umum bagi perusahaan bisnis, antara lain pembayaran gaji, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Untuk fungsi-fungsi yang universal seperti itu, dengan proses-proses standar yang tidak membuat berubah banyak dari waktu ke waktu, suatu sistem umum akan dapat memenuhi kebutuhan banyak perusahaan. Alidaya. Jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasionalkan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alidaya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada menyediakan layanan tersebut. Dapat dilihat yaitu gambar 13.11 total biaya alidaya di luar negeri. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development strip RAD digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat. Terkadang teknik yang disebut desain aplikasi gabungan atau joint application design strip JAD digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan mengembangkan rancangan sistem awal. Pengembangan yang legit atau Agile Development menitik beratkan pada pengiriman perangkat lunak kerja yang cepat dengan membagi suatu proyek yang besar ke dalam serangkaian subproyek yang kecil yang diselesaikan dalam suatu periode waktu yang pendek dengan menggunakan umpan balik yang berulang dan terus-menerus. Pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen atau component based development, yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Layanan web dan komputasi berorientasi layanan. Layanan web dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu dengan cara mereka sendiri, dan mereka juga dapat mengikutsertakan layanan web lainnya untuk menyelesaikan transaksi-transaksi yang lebih rumit, seperti misalnya memeriksa kredit, pengadaan, atau memesan produk-produk, dengan menciptakan komponen perangkat lunak yang dapat mengkomunikasikan dan membagi data tanpa memperhatikan sistem operasi, bahasa pemrograman, atau perangkat klien. Maka, layanan web dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan dalam membangun sistem. Sementara itu, membuka selebar-lebarnya peluang-peluang yang baru untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC dan layar mereka yang jauh lebih besar. Besaran perangkat mobile yang diturunkan memungkinkan dengan menggunakan jari-jari tangan dan gerakan multitouch yang jauh lebih mudah daripada mengetik dan menggunakan keyboard. Salah satu solusi terhadap permasalahan memiliki 3 situs web yang berbeda adalah menggunakan desain web yang bersifat responsif. Desain web responsif atau responsive web design memungkinkan situs web untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar dari pengunjung, apakah menggunakan desktop, tablet, atau smartphone. Pendekatan ini menggunakan campuran yang fleksibel atas grids dan layout, gambar yang fleksibel dari query media yang mengoptimalkan desain bagi konteks melihat yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.